Muhammad Nawawi bin Amr Al-Jawi nafa'allahu bihim wa bi'ulumihim wa bikum fi darain amin. Summa ila arwahi Syekh Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani nafa'allahu bihim wa bi'ulumihim wa bikum fi darain amin. Summa ila ruhi إلى روحي ولوالدينا ولإخواننا ولأستاذنا ولأصحابنا ولجدنا ولجداتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي ويكافي مزيدا يا رب العالمين. Alhamdulillah, Allah masih memberikan karunia sehat saat ini dan memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga Allah memudahkan kita untuk mengkaji satu kitab. Dan malam ini, biasa malam Jumat, kita membahas kitab Nasail Ibad yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dan ditulis oleh Syekh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan dari kitab ini Allah memberikan keberkahan buat kita, keluarga kita, istri dan anak kita, dijadikan sebagai keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa bikum fi daraini amin. Masuk pada babus sudasi, bab yang ke-6 pada hadis yang kedua. Dan pada bab yang ke-6 ini terdiri daripada 17 nasihat, 2 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan 6 sisanya asar dari makalah sahabat atau para ulama siddiqin yang bisa dipercaya. Maka masuk pada pembahasan hadis yang kedua, diberikan nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nasihat ini memberikan benak dan bekas bagi kita dan menjadikan perubahan untuk lebih baik lagi. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyatu. Maqalah yang kedua. Maqalah yang kedua. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kolanya kepada Nabi, maka bersandar bahasanya bersabda. Kalau kolanya kepada Allah, maka diartikan dengan berfirman. Kalau kolanya selain Allah dan Nabi, maka artinya berkata. Dan ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat pahami bahwasanya ada 6 hal yang akan dilaknat oleh Allah. Sittatun minan nasi la'anathumul wa la'anahumullahu ta'ala. Sittatun minan nasi la'antuhum wa la'anahumullahu ta'ala wa kullu nabiyyin mujabid da'awati. Kata Nabi, ada 6 golongan manusia yang mereka akan dilaknat. Wa la'anahumullahu ta'ala, dan Allah pun akan melaknat mereka. Kalau bahasa Indonesianya laknat itu terkutuk. Bahasa jahatnya terkutuk, dikutuk. Dilaknat udah kelas paling parah. Dikutuk udah kelas paling parah. Wa kullu nabiyyin, dan setiap nabi mujabin yang doanya diterima, ad-da'wat, melaknat juga. Dilaknat sama Rasulullah, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para nabi-nabi terdahulu. Nauzubillah. Dan mudah-mudahan kita bukan termasuk 6 golongan ini. Dan ini harus kita hindari. Siapa mereka yang dilaknat oleh Allah, oleh nabi dan para nabi? Lihat. Yang pertama, orang yang dilaknat oleh Allah, ajaidu fi kitabillahi ta'ala. Orang yang menambahkan huruf, yang menambahkan kalimat, atau orang yang mengurangi huruf atau mengurangi kalimat dalam Al-Quran ya Allah Ta'ala. Al-Quran yang terdiri dari 114 surah, 30 juz, 6236 ayat,
jangan pernah dikurangin dan jangan pernah ditambahin. Misal kita iseng-iseng baca Qul a'udzu birabbin nas, kita baca iseng, walaupun niat iseng sudah dosa. Qul a'udzu birabbi, Qul a'udzu birabbi, an-nasnya dihilangin atau ditambahkan Qul a'udzu birabbin nas wal jin. Maka orang yang menambahkan dan mengurangi Al-Quran termasuk orang yang dilaknat oleh Allah dan para nabi. Nauzubillah. Tuh, makanya dahulu waktu saya kuliah itu ada fikih kontemporer. Bahkan dibahas belum lama pada tahun 2016, bolehkah nada dering dalam HP itu, nada panggilan HP dengan kalimat Al-Quran? Maka banyak para ulama-ulama kita tidak membolehkan disebabkan karena khawatir terpotong kalimatnya ketika dia berdering. Misal, antum punya kalimat nada deringnya adalah surah Al-Ikhlas. Pas orang telepon antum, qul huwallahu ahad, bunyi spontanitas karena ada yang manggil. Pas ada yang manggil, qul huwallahu ahad, Allahus, tahu-tahu antum angkat, dosa antum. Nada dering tidak boleh menggunakan kalimat Quran karena kemungkinan bisa berkurang ketika kita angkat. Atau nauzubillah, tiba-tiba kita lagi di dalam kamar mandi karena memang kondisinya kita lagi pergi ke mall atau kita lagi berada di kantor, kita masuk ke dalam kamar mandi atau dalam kondisi buang air kecil, HP-nya ada di kantong, pas orang telepon nada deringnya Al-Quran, dosa. Jadi jangan sampai hal-hal sepele ternyata Allah melaknat kita dan kita merasa diri kita orang beriman atau orang Islam, padahal Allah sedang melaknat kita gara-gara menambah dan mengurangi ayat Al-Quran. Jangan coba-coba nih. Oh, gimana mau kurang, orang kita jarang baca Quran. Ini yang repot nih. Yang repot kita jarang baca Quran. Nauzubillah. Makanya Ramadan ini selain Syahrul Syam, bulan puasa, ada juga bulan Ramadan juga Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Dan Rasulullah itu kalau bulan Ramadan lebih meningkatkan kualitasnya untuk membaca Al-Quran. Contoh seperti Mu'adz bin Jabal pernah minta sama Nabi, ya Rasulullah, saya pengen sholat bersama engkau. Apa yang terjadi? Dalam hadis Imam Bukhari, Mu'adz bin Jabal ini mengatakan, aku mengira bahwasanya sholat sama Nabi itu sebentar. Waktu Nabi melaksanakan sholat di rakaat pertama, Nabi setelah Fatihah membaca surah Al-Baqarah. Oh, Al-Baqarah. Dan aku berharap aku ruku. Setelah Al-Baqarah selesai, Nabi ruku. Ternyata Nabi lanjutkan dengan surah Al-Imran. Al-Baqarah aja udah 286 ayat. Nabi lanjutkan dengan surah Al-Imran. Berapa ayat? 200 ayat. Dan aku berharap Nabi setelah baca surah Al-Imran, Nabi ruku. Ternyata Nabi melanjutkan dengan surah An-Nisa 176 ayat, 178 ayat. Jadi Nabi itu sholat sunnahnya 5 juz 4 halaman. Waduh, kita jadi imam begitu Quran, disumpahin sama tuh masyarakat, lama amat satu rakaat 5 juz 4 halaman. Auzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah kagak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya udah kagak ada orang satu rakaatnya 5 juz 4 halaman. Maka ketika kita senang baca Quran, kadang-kadang ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang lebih. Ketika kita baca terasa tuh kayaknya ada yang gak enak nih. Misal saya ketika lagi dalam hafalan saya ada sesuatu yang kurang, misalnya kurang ma. Misal baca surah Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu. Ketika saya tidak baca walam yaj'al, saya baca walan yaj'al, itu salah. Dan terasa kalau kita sering baca Quran, mana yang salah, mana yang kurang, mana yang benar, itu terasa. Nah, maka jangan mencoba-coba menambahkan atau mengurangi kalimat Al-Quran. Atau saat ini antum punya nada deringnya Al-Quran, ganti. Lebih baik lagu-lagu, lagu sholawat. Kalau ajan? Kalau ajan juga boleh. Boleh. Hayya 'alas shalah, dan tidak ada kalimat yang panjang kecuali ada kalimat tauhidnya. Asyhadu an la ilaha. Nah, antum putus, bahaya itu. Kalau aneh lebih senang nada dering apa adanya. Udah nggak usah laguan.
Kalau emang pengen bergaya-gaya, pakai kalimat-kalimat sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Kan bisa diukur. Tapi kalau ayat Quran, jangan. Dan kalau azan pun kalimatnya, ada kalimat dua tauhid ini, yang khawatir ketika kalimat itu terpotong juga. Maka yang bagus-bagus saja. Yang kedua, siapa manusia yang dilaknat oleh Allah dan para nabi? Nah, ini yang bahaya. Wal mukajjibu bi qadarillahi ta'ala. Orang yang wal mukajjib, yang mendustakan ketetapan, yang mendustakan takdirnya Allah Ta'ala. Lihat tafsirannya. Wa huwa ta'allaqul iradati zatiyati bil isya'i fi awqatihal khasyah. Fata'liqu kullu halin min ahwalil a'yuni bi zamanin muayyanin wa sababun muayyinun ibaratun anil qadri. Contohnya begini, orang yang mendustakan takdirnya Allah begini. Ada orang pengen hajatan kawinan. Pas pengen kawinan masuknya bulan Februari. Kita tahu bulan Februari itu musim hujan. Terus tiba-tiba ada si fulan ini yang menyombongkan dirinya. Tenang, ada saya. Wah, tenang, ada saya. Saya pawang hujan. Saya taruh sesuatu di atas genteng, insya Allah nggak hujan. Hati-hati itu. Wal mukadzibin. Makanya kalimatnya wal mukadzibun, wal mukadzibu pakai tasdid zal ya. Za-nya itu orang yang mendusta. Kalau wal mukadzibu nggak pakai tasdid, dustanya sekali. Tapi kalau pakai tasdid, dustanya sekali. Berulang-ulang kali. Oh. Nih, antum kalau pengen jualan pakai penglaris, hati-hati itu. Ini yang disebut dengan dosa yang tidak terasa. Kelihatannya orang Islam, kelihatannya orang yang sholat, orang yang puasa Ramadan, ternyata syirik. Jadi wal mukadzibu bi qadarillahi ta'ala identiknya dengan syirik. Hati-hati. Nah, di zaman sekarang anak-anak punya wafak nih. Wafak juga identik dengan syirik. Anti kebal. Anti kebal. Berbeda dengan kondisi syariah. Misal, anak antum sakit, panas banget. Malam nangis terus. Datang ke rumah ustad, datang ke rumah kiai. Ustad, ini anak saya nangis mulu ya, tolong dibacain air. Itu syariat, boleh. Yang tidak boleh itu menjadikan pacuan pegangan. Misal, saya pengen terkenal, maka saya harus pakai cincin ini nih. Saya pakai cincin dengan niat saya terkenal, itu dosa. Itu yang disebut dengan mendustakan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Oh. Hati-hati. Sekarang banyak kelihatan orangnya Islam, kelihatannya orang puasa, kelihatan orangnya beriman. Ternyata dia memegang sesuatu yang meyakini sesuatu selain Allah yang disebut dengan syirik, maka termasuk orang yang dilaknat oleh Allah dan para nabi. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, siapa orang lagi yang didustakan oleh, yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya? Wal mutasallitu bil jabaruti fayu'ajju man adallahu Allah ta'ala wa yujillu man a'ajjalhu Allah. Nih, hati-hati. Wal mutasallitu, seorang penguasa, seorang pemimpin, baik pemimpin warga, baik pemimpin masyarakat atau pemimpin keluarga, bil jabaruti, yang bersifat otoriter, yang bersifat keras, yang bersifat sombong, egois dia. Apa kata dia harus diturutin kepemimpinan nih. Fayu'ijju man azallahu Allah ta'ala. Banyak para pemimpin-pemimpin yang memuliakan seseorang padahal orang itu dihinakan oleh Allah karena banyaknya keburukan, ahlul batin. Terus wa yujillu man ahadallahu, dan menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah karena dia ahli kebenaran. Nah, ini hati-hati nih. Yang jahat ditemenin, yang baik dimusuhin, itu fatal sebenarnya. Hati-hati. Dan di zaman sekarang kata Nabi sudah banyak tanda-tandanya. Pemimpin manapun bisa hormat dengan orang-orang yang punya kekuasaan. Giliran sama orang yang dihinakan sama Allah, tunduk bang, tunduk. Makanya sekali lagi, jangan pernah menghormati seseorang karena kekayaan ataupun karena jabatannya.
Karena kita menghormati kekayaan seseorang dan menghormati karena jabatannya, 2/3 iman kita hilang. Nauzubillah. Apalagi kalau antum nanti jadi pemimpin, tunduk banget sama si fulan, tapi giliran sama si fulan kamu ngelawan. Hati-hati. Banyak orang yang memuliakan orang yang dihinakan sama Allah, dan banyak orang yang menghinakan seseorang padahal dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk hati-hati. Makanya saya mah lebih senang apa ya? Jadi orang biasa aja lah. Jadi orang biasa. Sekarang kan orang punya jabatan, naudzubillah, sombong mah. Punya jabatan, sombong. Enggak punya jabatan, naudzubillah. Hati-hati. Sekarang orang yang jahat, orang yang ahli maksiat kadang-kadang lebih ditemani ketimbang orang-orang ahli ibadah. Maka Imam Syafi'i pernah mengutip dalam kitabnya bahwasanya cintailah ulama yang dibenci oleh orang kafir dan para pemimpin. Cintailah seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama yang dibenci oleh orang kafir dan para pemimpin. Sebab dia orang benar. Dan jauhilah seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama yang dicintai oleh para pemimpin. Itu bahaya. Makanya kalau pengen jadi orang benar ya harus dibenci. Jangan takut. Dibenci sama RT, dibenci sama RW, biarin aja mereka mau benci. Emang begitu takdirnya. Dan mereka tidak terasa, mereka bisa dihinakan oleh Allah karena memuliakan orang yang dihinakan sama Allah dan menghinakan orang yang dimuliakan sama Allah. Alhamdulillah. Itu dilaknat tuh sama Allah. Makanya hidupnya susah. Buat jadi orang susah tuh susah. Udah susah ditambah susah, ini yang repot. Cuma gara-gara itu doang. Contoh, antum kira-kira datang ke masjid ada para pejabat, girang nggak di masjid? Wow, rame. Misal datang Pak Anies Baswedan, wow kita girang. Baju nggak baru. Oh, ya masjid tenar gitu kan? Kayak biasa aja, datang mah biasa. Kalau pada datangnya silakan, kagak ya sudah, biarin saja. Jadi di zaman sekarang banyak orang yang punya jabatan itu dimuliakan walaupun di ahli maksiat. Maka nanti kita akan menemukan hadis-hadis di kitab Mukhtarul Hadis Nabawiyah. Di antara akhir zaman itu seorang penzina menjadi profil. Jadi profil. Dia berlaku zina, dia melakukan maksiat tapi jadi profil. Sedangkan orang-orang yang baik-baik itu dihinakan semua. Yang menjaga dirinya dari maksiat, yang menjaga dirinya dari melakukan hal-hal yang diharamkan sama Allah dihindari sama mereka. Tapi kira orang-orang ahli maksiat jadi profil, jadi duta. Oke? Coba lihat terbukti para artis nikahnya wah gitu kan. Maaf nikahnya wah, tapi ketika nggak lama terdengar berita cerai gitu kan, mereka jadi profil. Manggil ustadz, manggil kiai harus pakai undangan. Assalamualaikum, semuanya diumumin. Ada maulid, ada Isra Mi'raj, ada tunjul Quran, dia umumin. Antum ngemanggil seorang pemusik, tanpa diumumin datang berjubel-jubel. Jadi ahli maksiat itu nanti jadi profil. Dan ini udah terbukti ucapan Nabi semuanya. Ini orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wal mustahillu li haramillahi ta'ala. Yang keempat adalah orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah tahu haram, pakai dihalali. Apa contohnya? Korupsi. Ustaz, korupsi halal gak? Haram bang. Kalau Ustaz dibagi, halal bang. Bahaya. Giliran kagak dikasih hukumnya haram, giliran dibagi hukumnya halal. Ini banyak orang yang sudah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan dan mengharamkan sesuatu yang Allah halal. Kalau kata Allah sudah haram, sampai akhir kiamat juga haram. Kalau kata Allah itu halal, sampai hari kiamat juga halal. Yang kelima, wal mustahillu min itrati ma harramallahu wat tariku lisunnati. Wal mustahillu min itrati, orang yang kelima adalah orang yang menghalalkan dari keturunan-keturunan Nabi. Ma harramallahu, apa yang Allah haramkan,
wa huwa min fi'lin fi dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yahrumu fi'lihi min lil ma'asi wal mazalimi. Yang kelima, orang yang menghalalkan dari keturunan Nabi sesuatu yang Allah haramkan. Misal, kita menghina, perbuatan kita menghina para habaib, kita mencaci maki para habaib, itu nggak boleh. Jangan. Misal ada seorang ustadz yang ceramah, apa tuh ngaji, bawa bendera, bawa begini, yang salah jamaahnya, habibnya kagak salah. Kan waktu tahun lalu yang banyak-banyak para anak muda ngaji kan di Monas, itu kan nggak apa-apa daripada mereka maksiat kepada Allah, daripada dia kebar, ini kan ngaji sama-sama. Tapi banyak orang-orang yang mengatakan, apa itu ngaji bawa bendera selebar-lebarnya, bawa bambu, yang salah jamaahnya, habibnya nggak salah. Dan khawatir kalau kita menghina turunan Nabi, kita menzalimi keturunan Nabi, kita dilaknat oleh Allah dan para Rasul. Itu bahaya. Kalau nggak senang ya sudah. Mungkin ada yang salah dari diri kita. Yang terakhir, yang Allah haramkan, yang Allah laknat, wattariku li sunnati fa innallaha ta'ala la yanjuru ilaihim yaumal qiyamati nadhara rahmah. Yang keenam adalah orang yang meninggalkan sunnah-sunnahku. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memandang kepada mereka yang 6 golongan itu pada hari kiamat dengan pandangan kasih sayangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, sekarang sudah banyak sunnah Nabi yang hilang. Wattariku li sunnati, sunnah Nabi, misal antum makan dengan tangan kanan, antum makan dengan tangan kiri, antum tiba-tiba makan dengan tangan kiri, itu salah, udah sunnah, tapi diremehin, nggak masalah lah. Makanya saya sering ngomel, bahasa saya kadang goblok amat sih, karena antum sudah ngaji gitu loh, dan boleh dibilangin, dia mau marah terserah, nggak apa-apa. Kenapa? Maka orang yang meninggalkan sunnah kaki kanan, baca doanya, Allah maftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Ntar kalau keluar dari masjid, dahulukan kaki kiri, Allah maftahli abwaba hikmatik, ada doanya. Antum kalau pengen masuk rumah, tiba-tiba ada seseorang yang meremehkan, Nabi udah meninggal ini, maaf, misalnya seperti itu, maka hati-hati. Nah, waktu saya lagi ngaji sama guru saya, hadisnya tentang mencuci tangan setelah bangun tidur. Ada hadis yang kita temukan riwayat Imam Ibnu Hakim bahwasanya ketika antum setelah bangun tidur, Nabi mengajarkan, wahai umatku, cuci tangan dulu ya, cuci tangan. Makanya kebanyakan kita ngapain? Minum kata ilmu medis, paling bagus kesehatan. Habis bangun tidur jangan ngapa-ngapain kecuali minum. Nabi nyuruhnya cuci tangan, bukannya minum. Cuci tangan dulu baru minum. Maaf, mungkin yang sudah berkeluarga, bahkan setelah bersetubuh, sebelum bersetubuh pun itu diatur dari sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal kalau antum jadi pengantin baru, nih diajarin sama Nabi ketika Nabi menikahkan Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Setelah antum sudah menikah pengen berhubungan, ada doanya yang diajarkan sama Nabi. Semuanya diatur sama Nabi. Makanya hidup ini tidak akan lepas dari profilnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rugi orang yang tidak belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, pakai baju. Ada doa yang diajarkan sama Nabi. Doa memakai baju. Apa kira-kira doanya? Doa memakai baju. Doa pakai baju yang baru dengan pakai baju yang lama pun ada. Contoh, saya pakai membaca doa baju yang lama. Apa doanya? Nah, ini alhamdulillahilladzi kasani ma'wari atajammalu fil hayati. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku, yang dengan pakaian ini Engkau tutup auratku dan memuliakan diriku. Kenapa kita bisa mulia? Karena Allah masih izinkan kita masih pakai baju. Syukron dari sini pakai baju, orang masih ngormatin. Kalau dari rumah nggak pakai baju, telanjang, ada yang ngormatin? Lagi. Makanya doanya alhamdulillahilladzi kasani ma'wari atajammalu fil hayati. Nah, itu. Jadi jangan pernah meremehkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hal apapun yang walaupun sekecil apapun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita khawatirin, kita tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya nanti di yaumil qiyamah. Kita lagi mengharapkan syafaat dari Nabi, kita mengharapkan pertolongan dari Allah, tapi kagak dipandang.
Bagaimana rasanya? Maka kesimpulannya bahwa Nabi memberitahu, satu, jangan pernah menambahkan dan mengurangi daripada kalimat-kalimat Quran. Kedua, setelah jangan menambah, kedua, wa kullun nabi mujadil. Yang kedua adalah wal mukajjibu biqadarillahi, jangan pernah mendustakan ketetapan Allah dengan mencari jalan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau antum diizinkan untuk jadi penguasa, maka jangan bersifat sombong, jangan bersifat otoriter, jangan memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah, jangan menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan dari keturunan Nabi, jangan suka menghina keturunan habaib. Yang keenam, jangan pernah meremehkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajarkan Nabi walaupun hanya sekecil apapun, termasuk antum ketika minum, jangan pernah meremehkan dengan tangan kiri. Saya paling marah, bahkan anak saya aja saya sentil. Kalau saya ulangi, diulangi lagi dengan tangan kiri, diulangi lagi tangan kiri, saya sentil. Makanya kalau pertanyaan kenapa ada manusia yang kidal, karena orang tuanya yang mengajarkan anaknya ketika makan dan minum dengan tangan kiri, itu rumusnya. Mungkin ketika lagi di kandungan, ibunya makan dengan tangan kiri. Mungkin ketika lagi nyuapin, ibunya dengan tangan kiri. Kalau antum nggak percaya, ada seorang ibu yang lagi gendong anaknya, pasti di bagian sebelah kiri bahunya. Ketika dia begini agak sulit, tapi ketika dia begini agak gampang, dengan tangan kiri. Maka anak itu kan menjadi kekirian. Bahasanya akhirnya di dalam kamus bahasa Indonesia namanya kidal. Hati-hati. Oke, dari hadis kedua ini, mungkin ada satu pertanyaan yang ingin diajukan, saya persilakan. Nggak ada pakai tanya. Ada tuh juga. Nggak jalan buat bikin video. Nggak bisa buat bikin video. Lanjut, nanti selesai jam 10, jangan banyak-banyak. Wal maqalatu sarisatu, maqalah yang ketiga. Qala Abu Bakar Siddiqi, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang menolong Nabi dengan hartanya, orang yang mempercayai Nabi ketika orang-orang mendustakannya. Dan Abu Bakar ini adalah orang terkaya waktu di Mekah. Jadi sahabatnya Nabi. Makanya ada kisah lucu di antara Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar dan orang-orang Quraisy. Kisahnya di antaranya bahwa ketika Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan di bagian bukit-bukit Ka'bah, dekat daerah Ka'bah yang tepatnya adalah Jabal Uhud. Ketika Nabi di situ turun, ketemu pamannya Abu Lahab. Sebagian riwayat ada yang mengatakan Abu Jahal, tapi Abu Lahab. Lantas ketika Nabi lagi sendirian ditanya sama pamannya, "Hei Muhammad, kamu dari mana?" Nabi menjelaskan, "Saya dari Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, dan saya diantar oleh Allah untuk ke Sidratul Muntaha, dan saat ini baru balik." Pamannya ketawa nih. Pamannya ketawa. Diketawain bahasanya, ente ngarang. Sebab dari Masjidil Haram dari Mekah ke Palestina itu adalah 1 minggu perjalanan kalau naik onta. Kalau berjalan bisa 2 minggu, kalau balik jadi 4 minggu, 1 bulan. Tapi Nabi mengatakan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu ente ada di Palestina loh. Kebetulan ini pamannya punya hati yang dengki sama ponakannya. Dikumpulin orang-orang, "Hai, dengarkan ucapan Muhammad, ayo dengerin." Sampai orang kumpul, kata pamannya, Muhammad, katakan tadi apa yang dikatakan kepadaku." Nabi dengan antusiasnya, dengan semangatnya, "Saya baru di Isra Mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram," sampai diulang-ulang. Kira-kira orang ketawa gak? Ketawa. Bahkan banyak yang murtad yang sama Nabi itu, gara-gara Nabi ngomong kayak gitu. Semuanya sudah pada mempertawakan Nabi, tinggal 1 orang yang dihormati di Mekah, Abu Bakar Siddiq. Kata pamannya, ada 1 orang yang apabila dia mengatakan kagak percaya, ini semua jadi kafir semuanya. Agama nenek moyang kita menang dan disamperin lah Abu Bakar Siddiq sama pamannya Nabi
Hai Abu Bakar, sahabatmu mulai begini, mulai begini, mulai begini. Yuk, dianterin. Abu Bakar datang, orangnya berkarismatik, wibawa. Kagak ada yang berani sama Abu Bakar, sebab dia orang paling kaya. Walaupun bukan jagoan, itu kisahnya orang paling dihormati. Bahkan Sayyidina Umar sebelum adanya Islam, sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai nabi, sama Sayyidina Abu Bakar udah hormat sebenarnya. Pas orang lagi kumpul, Abu Bakar dihadapkan dekat Nabi, dilihat bahwasannya, oh Muhammad sahabat. Hai Abu Bakar, tadi sahabatmu bilang begini, bilang begini. Hai Muhammad, sampaikan apa yang tadi disampaikan kepada kami semuanya. Kata Abu Bakar apa? Kalau Muhammad yang bicara, jikalau ada pasukan yang nyerang dari belakang bukit, lantas itu tidak terjadi. Kalau ada tentara yang nyerang ke Mekah, lantas itu tidak terjadi. Kalau Muhammad yang ngomong, saya tetap percaya. Kalau ada pasukan yang nyerang dari balik bukit menuju ke Mekah, ngancurin Mekah, kalau yang Muhammad ngomong, padahal itu gak terjadi, saya tetap percaya, walaupun gak terjadi. Jadi kalau ente bilang, kalau Muhammad yang ngomong dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, jangankan ke situ, lebih dari situ saya percaya. Makanya nama asli Abu Bakar sebenarnya bukan Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman. Gara-gara mempercayai apa yang diucapkan oleh Nabi dengan hati yang penuh keyakinan, maka nama itu diganti menjadi Abu Bakar As-Siddiq, seorang bapak yang membenarkan risalah Nabi. Kata pamannya, ya kalah. Makanya sahabat yang paling disayang. Sahabat yang paling disayang. Kedua, kisah Abu Bakar As-Siddiq pernah berantem sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar walaupun kayak gitu hatinya lembut. Satu hari Sayyidina Abu Bakar ketemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab di jalan. Dan Abu Bakar diam aja. Pas dia Sayyidina Umar jawab, Assalamualaikum. Sayyidina Abu Bakar jawabnya pelan, Assalamualaikum. Diam aja. Akhirnya Sayyidina Umar tuh gelisah. Sahabat gua kenapa? Tuh kalau sahabat orang-orang beriman tuh bener, kalau berbuat salah tuh gelisah. Kok diem aja, apa ada yang salah dari diri saya? Curhat tuh. Daripada gua pikiran kagak doyan makan, datang dah ke rumah Nabi. Ketemu sama Nabi, ya Rasulullah, saya ketemu Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar diem aja. Apa saya berbuat salah ya? Hebatnya Nabi, itu nggak langsung dijawab. Yaudah, nanti saya panggil Abu Bakar, kita klarifikasi. Jadi Nabi itu menyelesaikan masalah nggak mau satu pihak. Walaupun sama-sama sahabat, dia tidak mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Klarifikasi dulu. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kumpul, Sayyidina Umar ada, Rasulullah. Wahai Abu Bakar, apa benar engkau punya atau marah kepada Sayyidina Umar dengan alasan bahwa Umar ini mengatakan kepada saya, engkau diam saja? Apa jawaban Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, aku mendengar hadis darimu. Siapa orang yang mengucapkan salam lebih dahulu ketika bertemu dengan saudaranya, maka Allah akan bangunkan bangunan di surga. Dan saya pengen yang punya bangunan itu Umar. Nangis Umar. Jadi saya bukannya marah, saya cuma pengen besok kalau dia nanti ada bangunan di surga, itu disebabkan karena memang dia mengucapkan salam dahulu kepadaku. Nabi senyum. Umat, kamu dengar apa Abu Bakar marah? Oh tidak, dia cuma ingin kamu dibangunkan bangunan dari surga. Itu saya yang bicara. Jadi kalau orang beriman tuh kalau berbuat salah gelisah, bukan tenang. Nyolong sendal tenang, bukan beriman. Yang repot lagi kalau nyolong korek, tenang, itu yang bahaya. Korek pade hilang, korek sukron hilang, korek saya hilang, itu tenang, itu bahaya tuh. Tanda-tanda keimanan lagi drop. Ayo Allah. Pade di mana pade? Dikantongin. Dikantongin, padahal ada dikantongin, tapi tenang, tidurnya tenang, makan tenang, itu tanda-tanda tanya iman kita, itu bahaya sebenarnya. Bahaya. Nyolong sendal di masjid tenang, bahaya. Jadi kalau orang beriman gelisah. Jadi banyak kisah-kisah Sayyidina Abu Bakar, dan kisahnya diantaranya banyak yang membuat sebuah keimanan kita bertambah ketika baca kisah Sayyidina Abu Bakar, apalagi saat mendampingi Nabi ketika lagi hijrah yang sampai digigit sama ular. Apa kata Abu Bakar? Inna iblisa qaimun amamaka. Kamu tahu gak? Sesungguhnya iblis yang laknatullah itu yang diciptakan sejak sebelum Nabi Allah Adam itu selalu berada di depan kamu.
Iblis iblis itu selalu ada. Kita punya malaikat munkar, malaikat siapa? Raqib dan Atid. Punya malaikat hafazah di bagian atas. Ternyata iblis itu selalu berada di hadapan kita. Maka lihat, banyak orang yang sholat yang tergoda. Misal, antum lagi sholat, di depannya ada orang yang pakai kaos ada bacaannya. Nggak mungkin antum khusyuk, itu nggak mungkin. Karena iblis selalu menggoda. Wan nafsu an yaminika, dan hawa nafsu selalu ada berdampingan dengan bagian kananmu. Nafsu tuh, sholat apa enggak ya? Ntar aja baca Quran enggak ya? Ntar aja main HP, akhirnya lupa baca Quran. Ada hawa nafsu. Lantas wal hawa an yusyarika, dan ambisi. Hawa itu hawa nafsu. Ayyusarika, ada sebelah kiri kamu. Nafsu ini. Nafsul lawwamah, nafsu ammarah, dan nafsul mutmainah. Wa dunya min khalfika, dunia sebenarnya ada di belakang. Jadi kalau orang yang terlalu cinta sama dunia bahaya, karena nengoknya ke belakang, nggak nengok ke depan. Wal a'dha'a an haulika, dan anggota tubuh kamu tuh ada di sekeliling kamu. Hebatnya, wal jabbaru fawqaka, Allah yang maha perkasa selalu memantau kamu dari atas. Iblis di depan, nafsu di kanan, hawa di kiri, dunia di belakang, anggota tubuh ada di sekitar kamu. Wal jabbar, Allah di atas kamu selalu ngawasin kamu. Makanya kalimat Al-Quran ada kalimat innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Innallaha latifun khabir, Allah maha lembut, apapun yang kamu sembunyikan masih bisa ketahuan sama Allah. Apa yang terjadi? Nah, fa iblisu la'natullahi yad'uka ila tarkid din. Sesungguhnya iblis yang ada di depan kamu, yang titelnya laknatullah, selalu menyeru, mengajak kamu untuk meninggalkan agama. Agama itu luas, ibadah disebut dengan agama. Ketika lagi azan Allahu Akbar, iblis menggoda, jangan sholat, entar aja, waktunya masih lama, tenang aja, tidur aja dulu. Iblis. Baca Quran, baru kita mempacu diri kita, pokoknya harus baca Quran. Baru kalimat Bismillahirrahmanirrahim, anak kamu nangis. Alhamdulillahirrabbilalamin, baru Fatihah doang, HP kamu puji. Berbagai cara biar iblis tuh bisa menggoda kondisi kita. Karena iblis itu menggoda selalu untuk meninggalkan agama, dan dia mencari sahabat-sahabatnya nanti di neraka. Wan nafsi tad'uka ila ma'asyiat, dan nafsu selalu, nafsu ammarah, nafsu yang buruk, selalu mengajak kamu untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin dia nggak menang, besok bisa menang. Hari ini mungkin kita bisa menahan, tapi besok belum tentu kita bisa menahan. Jadi tiap hari ini kita berpacu sama iblis, berpacu sama nafsu. Lanjutin, hadisnya nanti aja dibacanya. Masuk pada baris yang selanjutnya yang di bawah. Wal hawa yad'uka ila syahawati, dan hawa nafsu menyeru kamu kepada keinginan-keinginan yang menjauhkan diri dari Allah. Main HP aja. Coba sekarang Ramadan. Kalau saya boleh tanya, antum sudah dapat berapa juz saat ini? Ini hari yang ke-8, udah dapat berapa juz baca Quran? 11. Ada yang 11, ada yang kagak sama sekali, ada yang baru 1 juz. Sebenarnya keinginan kita apa gitu? Wal hawa nafsu kita yang mendorong kita untuk menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal main HP sama baca Quran, itu lamaan main HP sama baca Quran. Lamaan tidur. Padahal semakin antum sering baca Quran, semakin bersih perasaan. Maka banyak orang yang lidahnya kepleset, lisannya jahat, lisannya ghibah, yang diomongin cuma kejelekan orang lain, yang tidak lisannya, lihat lisannya, lisan. Tapi kalau orang yang baca Quran, insya Allah, apalagi bulan Ramadan, pengen ngomong aja sebenarnya malas. Iya. Malas sama tompel. Gibah. Ada lagi orang puasa curhat, lapar nih. Ya iya, orang puasa lapar. Ya orang kalau yang kenyang namanya kagak puasa. Wal hawa yad'uka ila sahwat. Wad dunya tad'uka ila ikhtiyariha 'alal akhirah. Sedangkan dunia mengajak kita untuk lebih dipentingkan ketimbang kepentingan akhirat. Hati-hati nih.
Hati-hati. Makanya kadang kita suka bertanya kepada diri kita, ya Allah, kenapa doa saya belum diterima oleh Engkau ya Allah? Lihat surah kedua Al-Baqarah ayat 176. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hai Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah aku dekat. Aku dekat. Kalau dia berdoa, saya kabulkan. Janji Allah, setiap falyastajibu li. Kalau Anda berdoa, saya kabulkan dengan dua syarat. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ente penuhi dulu keinginan saya dan ente yakin sama saya terima. Falyastajibu li. Ente turutin dulu apa kata saya. Contoh, apa keinginan Allah? Salat di awal waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah pengen nih lihat hamba saya. Kamu melakukan apa yang saya tugaskan, baru Anda kasih gaji. Nah, kebanyakan kita banyak doa, tapi kerjanya kagak. Maka jujur, saya tuh kalau doa nggak pernah berani lama, nggak berani minta macam-macam. Sebab orang yang namanya gajian, orang kerja dulu. Si Agil kagak kerja, minta gaji. Dikemplang. Makanya yang saya baca doa, antum pernah memperhatikan doa saya? Allahumma ighfir lana dzunubana kullaha wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, saya, keluarga orang-orang jamaah yang ada saat ini lagi sholat bersama saya, ampuni dosanya. Semuanya. Wa kafir 'anna sayyi'atina. Kalau dia punya salah, maafin ya Allah. Yang benci saya, yang cinta saya, yang zalim sama saya, ampuni semuanya ya Allah. Yang kedua, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kalau kami sudah diampunin, ampuni juga dosa-dosa orang tua saya. Nyai saya, kumpi saya, buyut saya, semuanya ampunin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana ilahil ayah. Ya Allah, saya telah pernah zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya enggak macam-macam. Saya akan tambahkan doa ketika subuh hari Jumat. Saya akan tambahkan dengan Allahumma ij'alna min ummatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau dosa saya masih banyak, jadikan saya umatnya Nabi Muhammad biar besok diampunin ya Allah. Ini minta segala macam. Ya Allah, jadikanlah saya orang kaya. Bahaya. Yang kaya itu Allah, kita cuma dititipin. Jadi kalau antum melihat orang punya mobil banyak, punya rumah bagus, sombong, aneh dia. Yang aneh dia. Sebab orang kaya itu Allah yang kaya. Manusia cuma dititipin. Jadi manusia itu titelnya nggak ada yang kaya. Mana dalilnya? Allahu ghaniyun wa antumul fuqara. Saya itu kata Allah kaya. Ente selalu butuh sama saya. Jangan ente ngaku jadi orang kaya. Kadang-kadang kita salah, jadi orang kaya sombong. Ngapain orang susah ngeliatin saya? Nah, dunia itu selalu nyuruh. Allahu Akbar, falyastajibu li wal yu'minu bi. Kalau ente penuhi perintah-perintah saya, ente wujudkan keinginan-keinginan saya. Nih, kayak Ramadan. Allah sayang sama orang puasa. Antum percaya gak? Lapar itu di dua tempat sebenarnya. Di dua waktu maksudnya. Satu, orang lagi puasa, itu laparnya jam 9 sampai setengah 11. Ente bisa lewatin itu, ente kenyang. Pas lapar lagi, setengah 3 sampai jam 3. Azan asar ente hilang laparnya, jujur aja. Jadi kalau ente perhatiin ini nggak percaya nih, besok nih puasa, antum bangun tidur jam 9. Itu masa kekosongan rasa lapar sampai setengah 11. Makanya isi salat duha, lupa sama lapar. Lupa sama lapar. Ente habis salat duha dibikin ngantuk, tidur lagi. Jadi yang namanya puasa itu emang harus mengkosongkan diri. Dan puasa itu bukan hanya lapar dan haus, tapi membakar kesombongan kita. Muhasabah, ya Allah, mungkin saya pernah sombong sama orang-orang miskin. Makanya sholat subuh saya baca surah Al-Fajr. Ada kalimatnya, perhatikan kalimatnya. Wala ta'u kalla balla tukrimunal yatim. Ente bisa sering mengeluh dengan harta, mungkin ente lupa tidak memuliakan anak yatim. Wala tahaduna la tu'amil miskin. Ente lupa dengan orang-orang miskin. Lihat kalimatnya. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jama. Karena saking cinta sama harta, ente lupa sama anak yatim, ente lupa sama fakir miskin. Makanya ketika kita resah dengan kondisi rezeki kita, kemungkinan ada yang salah dalam proses harta kita. Dan sekali lagi, yang kaya itu Allah. Kita cuma titipan. Jadi kalau antum punya motor itu bukan orang kaya. Ente punya rumah bagus bukan orang kaya, titipan. Maka saya pernah sering katakan bahwa kalau di zaman Nabi baca surah At-Takasur, Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir, sahabat berlomba-lomba buat sedekah. Di zaman sekarang,
banyakkan umat Islam yang berlomba-lomba mengumpulkan harta. Hati-hati, hati-hati. Maka sekali lagi mudah-mudahan kita berharap kepada Allah agar hati kita dihilangkan dari sifat-sifat pelit. Nah, jujur saya nggak kebetah megang duit. Dan saya katakan saya nggak bisa ngitung duit. Iya, tanya, Bang Ali tanya. Saya nggak pernah bisa ngitung duit. Yang ngitung Bang Ali, yang megang Bang Ali, saya nggak tahu. Karena saya cuma bisa ngabisin doang, kagak bisa ngitungnya, gitu kan? Terus, kalau dunia udah nyuruh kita mendahului daripada akhirat, hati-hati. Sholat, pentingkan sholat. Maka saya selalu nanya sama psikolog, subuh kemana? Subuh kemana? Ente istiqomah subuh itu, kehidupan ente akan berubah. Udah baca Quran belum? Ente punya istiqomah dalam baca Quran, kehidupan ente berubah. Maka saya katakan sekali lagi, kalau Allah udah cinta sama hambanya, bukan kekayaan yang diberikan sama Allah. Jadi kalau kalimatnya surah Al-Fajr, wa ammal insanu ijamabtalahu rabbuhu faqramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau rezeki lagi banyak, oh Allah lagi muliain saya nih. Bukan. Kalau rezeki lagi sedikit, Allah lagi menghinakan saya. Bukan. Kalau Allah udah sayang sama hambanya, yang diberikan sama Allah bukan harta, tapi ampunan kepada Allah SWT. Jadi kalau kita lagi banyak harta, sebenarnya bukan lagi dimuliakan sama Allah, bukan lagi diuji. Ente kemarin aneh uji dengan kesusahan, sekarang aneh uji dengan kebahagiaan. Ente masih ingat gak sama saya? Terbukti lupa sama ibadah. Waktu belum kerja, sholatnya rajin di masjid, bolak-balik mulu ke masjid. Waktu udah kerja, apa yang terjadi? Alasannya ada capek kan? Ya, emang lo doang yang capek, gue gitu. Macet. Kerja. Banyak loh anak muda yang begitu banyak. Bahkan banyak teman, maaf. Murid-murid saya, Ustaz doain saya biar saya dapat kerja. Antum mau kerja di mana? Ya Allah, murid saya tadi meminta sesuatu dengan perantara saya. Dapatkan dia kerja dan ingatkan dia dengan sedekah. Ingatkan dia dengan kepadamu. 3 hari kemudian, Ustaz, alhamdulillah saya sudah terima kerja. Apa yang terjadi? Lupa ngaji, lupa sholat. Bukan Bang Tompel. Bukan Bang Tompel. Kalau Tompel tetap sholat, dia cuma sholat zuhur asarnya lewat karena emang ketiduran. Atau zuhurnya lewat asarnya kodok. Lanjut. Wal a'dha'u tad'uka ila dzunub, dan anggota badan kita selalu ingin melakukan maksiat. Anggota kita tuh diseru buat maksiat, dan tiap hari alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan ketakwaan dan Allah ilhamkan fujur, berbuat dosa. Maaf, ketika antum lagi ngeliat HP, kadang-kadang apa yang pengen dilihat? Tergantung kalau sendiri. Kalau sendiri ngeliatnya aneh-aneh. Nah, Kalau rame-rame enggak ya Pak De ya? Iya. Lu jangan hati-hati kalau ngomong. Oh. mata kita itu setiap hari diajak buat maksiat karena jiwa kita ini ada jiwa-jiwa setan, ada jiwa binatangnya. Nah, karena itu hati-hati. Setiap hari anggota kita berseru, yo, fa'alhamaha fujura wa taqwa. Kalau orang yang takwanya naik berarti ibadahnya rajin. Fujurnya ditekan. Fujurnya naik, takwanya ditekan, bahaya. Makanya kalau ngomelin orang-orang yang kagak sholat, jangan langsung pada titik sholatnya. Lu ngumpul aja, kamu ngumpul di sini kagak pada sholat, jangan titik permasalahannya. Kumpul jam berapa? Oh ya sekian, sudah sholat belum sayang? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan kata-kata yang lembut. Kayak tadi ada anak berisik, jangan diomelin. Jangan diomelin, kasih kalau daripada teriak capek, yuk pakai mic masjid yuk. Kan kalau pakai mic mah nggak usah teriak, soalnya udah kenceng kan. Anggota tubuh. Makanya maaf, kadang-kadang ada orang-orang yang kelihatan alim di banyak orang, tapi ketika lagi sendiri diuji, apakah dia tetap alim? Antum lagi sholat bener di depan orang banyak, Allahu Akbar, tapi ketika lagi sendiri belum tentu. Bener. Misal Bang Tompel ketika ada mertuanya sholatnya khusyuk banget, misal ketika mertuanya Kenceng-kencengin. kayak waktu kita masih kecil disuruh sholat sama orang tua kita lagi pergi nih, asal basah selesai gitu kan. Tapi ingat, wal jabbaru yad'uka ilal jannati wal maghfirati. Allah selalu menyeru kita kepada jalan surga dan ampunan. Ingat, Allah selalu menyeru kita untuk masuk surga dengan syarat jangan melanggar aturan main Allah. Lantas yang wal maghfirah, Allah selalu menjamin ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tujuan puasa apa?
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa. Ente takwa, ane masukin surga. Ente nggak takwa, hati-hati ente. Auzubillah. Ayatnya, ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah. Faman ajaba iblisa jahaba anhu din. Maka siapa orang yang memenuhi panggilan-panggilan iblis, maka akan hilang agamanya. Iblis tadi ngajaknya ngapain? Maksiat. Udah jangan sholat, udah jangan puasa, atau puasa udah nggak ada orang, buka kulkas minum gitu kan. Nggak ada yang ngeliat. Allah ya. Tapi ingat wal jabbaru fauqa. Allah selalu mengawasin kita. Ngawasin. Kalau kita memenuhi panggilan iblis, maka hilang agama kita. Waman ajaban nafsa jahaba anhuruhu. Maka siapa orang yang memenuhi panggilan nafsu, yang ingin selalu maksiat kepada Allah, jahaba anhuruhu, maka akan hilang jiwa sucinya. Percaya gak? Kalau saya katakan kalau habis maksiat jiwa jadi resah. Resah. Antum habis berbohong, resah. Berarti ada iman. Yang repot, habis bohong kagak resah, itu yang repot. Misal, makanya antum ketika lagi sholat subuh, aneh tanya kesiangan, itu jiwa dia lemah. Orang yang subuhnya kesiangan itu jiwanya lemah, makan kagak kenyang, maaf, kondisi metabolisme sakit perutnya nggak teratur, pengen buang air besar salah, pengen makan salah, karena memang kondisi jiwanya lagi diangkat, yang sucinya itu lagi hilang. Dan hebatnya orang-orang beriman kepada Allah, ketika dia maksiat, misal dia zina, dia mabok, dia lagi main judi, dia lagi maksiat apapun, kata Allah, hai malaikat hafadzah. Ini ada namanya malaikat hafadzah. Antum lihat di surah Al-Maidah nanti, hafadzatan. Hai malaikatku, ada hambaku yang beriman, yang walaupun hanya setitik jaro, dia sedang bermaksiat, angkat imannya, diangkat sama Allah. Bahkan kata Nabi, jadi payung di antara pala-pala orang beriman. Selesai dia maksiat, ada Allah izinkan untuk dibalikin, ada Allah yang tidak izinkan buat dibalikin. Mana buktinya? Kalau ada orang yang beriman habis maksiat, ada penyesalan, ya Allah, kenapa tadi saya nggak sholat ya Allah? Ya Allah, kenapa saya tadi maksiat? Berarti imannya balik. Tapi kalau tidak ada penyesalan, itu imannya menjadi payung nanti suatu saat ketika dia bertobat baru dipulangin. Dan pada hakikatnya manusia itu pengen menjadi orang yang baik semuanya karena ada nur Muhammadiyah dalam dirinya. Ingat, bahkan maaf, wanita penjual diri pun ketika ditanya pasti akan jawabnya, saya juga nggak mau Ustadz begini. Naluriah baiknya itu ada, makanya walaupun kejelekan apapun yang dilakukan sama hamba pasti punya sisi baik dalam hatinya. Tuh namanya hakikat hafadzah. Dan orang yang nurutin hawa nafsu, ruh jiwa sucinya hilang. Mana yang bisa bahaya, yang bisa menghilangkan kesucian jiwanya? Satu, sombong. Antum marah sama orang, sucinya hilang. Makanya lagi puasa kayaknya bersih banget ya. Coba dah rasain. Lagi pengen marah, saya marah-marah sama tompel, nggak bisa, karena jiwanya suci. Ramadan itu kesucian. Pengen ngomel, ntar aja nungguin habis tarawih, kan enak begitu. Jadi ngomelnya, makanya puasa itu mencegah semuanya. Misalnya ada orang yang suka marah, tahu-tahu pas 5:30 ada yang ngajak berantem. Kamu nih begini-begini, kira-kira berantem nggak? Enggak. Ditanya, pel, kan tumbenan nggak marah? Ntar aja tat habis buka. Sekalian dah. Karena puasa. Makanya puasa itu sesuatu amalan yang sangat dahsyat. Puasa itu dahsyat. Maka Nabi bilang kalau nanti ada umatku yang puasa Ramadan 1 bulan, selesai 1 Syawal dia Idul Fitri, besoknya puasa 6 hari 6 Syawal di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, walaupun tidak berturut-turut, seakan-akan dia puasa selama 1 tahun karena kebersihan jiwanya. Orang puasa itu bersih. Dan herannya bisa bahagia selalu. Lihat dah, kita merasa bahagia. Kita nggak tahu apa yang besok ntar buat sahur. Iya. Apa yang buat besok buka, kita belum tahu, tapi kita bahagia. Bahkan baju lebaran aja belum kepikiran, kita tetap Jangan bahagia. ngomong gituan. jangan ngomong gituan. Jangan ngomong gituan, suka nambah-nambahin ntar. Waman ajabal hawa jahaba anhul aklu. Siapa orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang memenuhi panggilan hawa, keinginan-keinginan dunianya, maka hilang akalnya. Maka maaf, kalau ada orang yang berharta, yang diuji oleh Allah dengan kenikmatan harta, itu ngomonginnya harta mulu.
Kita kumpul padahal kagak ditanya. Yang diomongin harta. Kontrakan gua. Kontrakan saya, ya Allah itu 10 pintu. Wow. Yang kayak gitu jangan dengerin tuh. Mobil gua. Karena menghilangkan akal. Jadi orang gila. Sayyidina Abu Bakar yang ngomong. Ente dengerin ucapan-ucapan pembicaraan orang kaya itu sama juga ente menghilangkan akal. Makanya orang-orang penghafal Quran tuh nggak bisa diajak ngobrol gituan. Harta saya, wah elah. Kemarin saya baru beli tanah sekian hektar. Orang gila. Akal hilang. Sebenarnya ente kagak omongin juga udah nggak perlu diomongin. Ada orang meninggal datang ke rumah Ustadz tolongin saya ini dalam pembagian warisan. Itu kan warisannya berapa sekian. Pas sudah dapat kira-kira Ustadznya dibagi gak? Makasih. Orang gila. Saya tanya aja sama yang lain lah. Sebab kan kagak mau berhadapan dengan orang gila gitu. Ingat, ketika kita terlalu cinta dengan harta, kita dianggap orang gila. Makanya kalimatnya jahaba anhul aqlu, akan hilang akal Anda. Saya besok kan beli mobil lah. Orang gila. Alhamdulillah min. Waman azabat dunia jahabat anhul akhirah. Siapa orang yang terlalu cinta dengan dunia, memenuhi panggilan keinginan dunia. Ingat, dunia itu identik dengan perhiasan. Dunia itu identik dengan jabatan, dunia itu identik dengan harta. Dunia itu identik dengan wanita. Dunia itu identik dengan sesuatu yang membahagiakan sementara, maka hilang akan akhiratnya. Nauzubillah min. Akhirat. Makanya kalau orang yang cinta dunia, maka akan jauh dari akhirat. Tapi kalau orang yang cinta dengan akhirat, insya Allah maka dunia akan nyamperin. Maka kalimat Qurannya wabtagi fi ma atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Hai hambaku, carilah kebutuhan kamu untuk akhiratmu. Dan jangan lupa ada bagian kamu di dunia. Jadi sebenarnya kalau kita mencari rizki dengan cara mendekatkan diri sama Allah, ingat kerja itu ikhtiar doang. Rizki itu ada di langit, kita ibadah sama Allah, kerja ikhtiar, Allah akan cukupkan semuanya. Maka yang hebatnya, kalau yang kerja suami, maka tercukupi istri dan anaknya. Dibalik, yang kerja istri. Terbalik. Suaminya nggak kerja, maka yang tercukupi dirinya, tidak mencukupi suaminya dan tidak mencukupi anaknya. Maka kodratnya laki-laki adalah tulang punggung. Maka jangan dibalik, wanita itu bukan tulang punggung. Maka ketika dia mencari nafkah, maka dicukupkan oleh Allah buat dirinya, tapi tidak mencukupi buat semuanya. Tapi kalau suaminya yang mencari, semuanya dibikin cukup. Itu hukum sunatullah. Walaupun dia wanita sukses, tidak mungkin. Kenapa? Sunatullah nggak bisa berubah. Kalau udah ucapan Allah, ucapan Nabi nggak usah tidak yakin, harus yakin. Waman ajabal a'dha'a jahabat anhul jannah. Kalau Anda mengikuti panggilan anggota tubuh untuk maksiat kepada Allah, jahabatil jannah, maka akan hilang surga dari Anda. Antum mabok, hilang surga. Antum judi, hilang surga. Kemaksiatan akan hilang surga. Makanya ada kalimatnya wa man taba wa aslaha anfusakum. Ada orang bertaubat, ada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aslaha anfusakum, dia lantas membenahi perbuatannya, Allah akan jaminkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya yuk bulan Ramadan ini nih. Antum lihat kalimatnya di ayat ke-187, ayatnya cukup panjang. Tapi ada pembahasannya. Fal'ana bashiruhunna wa antum aakifuna. Kalau antum di bulan Ramadan ini fataba alaikum, antum bertaubat, wa'afu ankum, saya hapuskan kesalahannya di bulan Ramadan. Jadi ahli maksiat pun dikasih hidayah di bulan Ramadan. Lihat, yang kagak biasa ke masjid, kalau tidak ada bencana virus kayak gini nih, yang kagak biasa ke masjid, yang kagak biasa ke musola, itu rame semuanya. Karena memang Allah ngasih mengumbar hidayah di malam bulan pertama Ramadan. Ayo kasih. Sayangnya ada yang mempertahankan dan sayangnya ada yang membuang. Itu. Maka kita sebagai di sini mudah-mudahan orang-orangnya yang dipertahankan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu. Itulah yang dikhawatirkan oleh kita kalau kita maksiat kepada Allah. Nah, lihat baca hadisnya yang terakhir. Ruwiya an sallallahu alaihi wasallam qala ma min abdin illa walahu baitani, baitun fil jannah wa baitun fil nar. Tidaklah dari seorang hamba kecuali dia membangun 2 rumah. Setiap hamba punya 2 rumah.
Satu, fil jannati, dia punya bangunan di surga, wa baitun fin nari, dia punya bangunan di neraka. Fa amal mu'minu, maka adapun orang-orang yang beriman, fayunbi'u baitahu fil jannah wa yahdimu baitahu fin nar. Orang-orang beriman akan membangun bangunan di surga dan menghancurkan bangunannya di neraka. Makanya maaf, kenapa sholat itu harus ada azan? Apa diantaranya hikmah azan? Setiap kalimat azan yang dikumandangkan oleh hamba Allah di masjid, di musola pada waktu azan, itu disiapkan api neraka setiap hamba yang masih hidup di dunia. Allahu Akbar, kata Allah, hai malaikat penjaga neraka, malaikat Malik, nyalakan api setiap hamba-hamba yang masih hidup di dunia. Ada si Hudri, ada si Agil, ada si Tompel, ada si Wayu, ada si Dumi, semuanya. Terus tiba-tiba Allah berikan hidayah kepada kita. Kita datang ke masjid sholat. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai malaikat Malik, si Fulan bin Fulan, semuanya sudah sholat. Padamkan apinya, bangunkan surga. Jadi setiap kalimat azan berkumandang, itu api di neraka nyala bagi setiap hamba yang masih hidup di dunia. Ada orang yang segera mematikan dengan cara sholat. Ada orang yang membiarkan api itu terus berkembang, dia kagak sholat. Maka hati-hati. Kalau waktunya sempat, ayo sholat. Allahu Akbar. Masih ngantuk gitu kan. Terus, kalau orang mukmin membangun bangunan di surga dan menghancurkan di neraka. Wa amal kafiru, dan orang-orang yang kafir, fayahdimu baitahu fil jannah wa baitahu fin nar. Dan orang-orang kafir dia akan menghancurkan bangunan di surga dan membangun bangunan di neraka. Nauzubillah min. Maka bersyukur kita terlahir dari seorang ibu yang beriman. Kita keluar spontanitas, kita jadi orang Islam, dan iman itu kita yang mendapatkan dengan hidayah Allah. Ada lagi hadisnya yang lain. Wa man ajaballaha ta'ala jahabat anhu syai'atu wa nala jamil khairat. Siapa orang yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka hilang akan keburukan-keburukannya, dan Allah akan jadikan dia sebagai orang-orang yang mengumpulkan kebaikan kalau memenuhi panggilan Allah. Hadis Nabi, la yadkhulul jannata ahadun illa ra'a maq'adahu finnar minan nar. Seseorang yang pengen masuk surga, sebelum dia masuk ke dalam surga, ditengok dulu lehernya ke kiri. Nih bayangannya begini, analoginya. Nanti ketika di akhirat, kita kan udah selesai nih jembatan Shiratal Mustaqim. Makanya surah Al-Fajr semalam saya baca, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yauma idzin bi jahannam. Setiap hamba akan diperlihatkan neraka jahanam. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Hai hambaku, non neraka jahanam. Sampai semua hamba-hamba mengatakan, ya qulu ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kenapa dulu saya hidup ya Allah? Lebih baik saya jadi debu ya Allah, karena saya nggak saking seremnya ngelihat neraka jahanam. Kita temukan di hadis Nabi riwayat Imam Bukhari bahwasanya seseorang yang pengen masuk ke dalam surga, dia akan diperlihatkan dulu tentang neraka. Lihat dulu neraka ya. Bahkan ngelihatnya selama berapa tahun? Selama dalam bahasa hikayat ada yang disebut dengan penglihatan selama 1000 tahun. Nengoknya kita tuh ngeliatin neraka 1000 tahun. Ngeliatin doang. 1000 tahun. Tapi kita padahal pengen masuk surga. Nah, lalu lau asya'a liyazdad syukron. Ketika dia memandangnya jelek, ngeri, serem. Ya Allah, serem banget neraka jahanam ya Allah. Ya Allah, saya kalau masuk ke situ bagaimana perasaan saya, bagaimana kondisi saya? Syukron, dia bertambah rasa syukurnya. Alhamdulillah ya Allah, kau selamatkan saya dari neraka ya Allah. Saya selamatkan dari neraka. Terus, wala yadkhulun nar ahadun illa ra'a maq'adahu minal jannah law ahsana liyakuna alaihi hasyratan. Kalau ada seorang hamba yang pengen masuk ke neraka, dia sebelum dimasukin ditengokin dulu ke kanan ngeliatin surga. Pas dilihat surga, lau ahsana liyakuna alaihi hasyratan. Indah sekali surga ya. Enak banget kali masuk surga ya. Enak banget masuk surga. Hasratan, bertambah penyesalannya. Kenapa dulu saya tidak beramal ya Allah? Makanya nanti antum akan temukan hadis-hadis yang, ya Allah hidupkan saya sebentar aja, Allah hidupkan saya sebentar. Saya cuma pengen ibadah kepadamu ya Allah. Saya pengen sholat ya Allah, saya pengen sedekah ya Allah. Maka sebelum menyesal nanti di akhirat, yuk sekarang rajinin. Gak apa-apa di dunia capek, ntar juga di akhirat istirahat.
Maka kebanyakan kenapa wanita-wanita zaman sekarang malas gitu loh, karena dia nggak berpikir tentang surganya. Makanya terjadi ketika kita lihat surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 33 itu sebenarnya terjadi virus-virus kayak gini gara-gara tentang wanita sebenarnya. Maka yang sering disemprot bukannya masjid, bukannya tembok, semprot wanita tuh. Kenapa? Wanita sekarang jarang yang namanya sholat tepat waktu. Coba aja antum lihat. Sekarang wanita maaf, jarang yang memakai pakaian yang menutup aurat. Bahkan nauzubillah. Maka kembali kepada surga dan neraka, ada orang yang pengen masuk surga dikasih dilihat dulu neraka. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur kagak masuk ke sana, saya pengen masuk ke surga. Ada orang yang pengen masuk ke neraka dilihatin dulu ke surga, sama juga kayak orang ngeledek. Ya Allah, enak banget ya Allah. Asrotan, bertambah penyesalannya. Maka dari situlah Nabi mempunyai doa mengajarkan kita. Nih kalimatnya, Allahumma inna na'udzubika min jahannam wa na'udzubika min adzabin nar. Ya Allah, lindungi kami. Saya memohon perlindungan kepadamu agar jangan masuk ke dalam neraka jahanam dan masuk ke dalam neraka manapun. Kita berdoa supaya seperti itu agar kita diarahkan kepada jalan-jalan yang menuju kebaikan yang menjauhi dari neraka. Ingat tuh, bukannya besok. Bukannya besok didoain, oh ya kan ya Allah, saya kan berdoa jangan masuk neraka ya Allah. Oh, saya masuk neraka, bukan. Ketika kita di dunia berdoa, ya Allah jauhkan saya dari api neraka jahanam, jauhkan saya dari api neraka. Maka dari saat ini Allah arahkan kita jalan-jalan yang baik. Itu tuh fungsi daripada doa. Maka sekali lagi jangan minta doa macam-macam. Maka sekali lagi saya malu minta doa banyak-banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang dikabulkan adalah orang-orang yang dekat sama Allah. Kita masih jauh. Maka minta aja ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memohon Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan, kesuksesan saya di dunia, kesuksesan saya di akhirat, dan jauhkanlah dari neraka, agar Allah memberikan bimbingan-bimbingan dari saat ini. Maaf, yang tadinya jauh dari masjid jadi dekat dari masjid karena doa. Maka kalau nanti suatu saat antum jadi imam, jangan egois baca doanya. Buat pribadi doang. Baca buat penyeluruh. Buat jadi penampung ketika nanti jamaah berdoa sudah dikabulkan. Jadi kita jadi jembatannya para jamaah kita biar cepat nyampe. Dan doa yang terbaik adalah mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan lupa doa juga kepada buat orang tua. Rezeki antum bisa terpampet gara-gara lupa baca doa buat orang tua. Selama kita baca doa Allah maghfir lana junubana wa liwalidina atau rabbighfirli wa liwalidayya, Allah akan memurahkan rezeki buat kita. Jadi sekali lagi, memohon ampunan itu adalah hal yang terbaik dan kita harus menahan diri dari segala maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari kita bertengkar dengan nafsu. Ya? Maka berbahagialah kalau orang-orang yang masih dipertahankan hidayah dan taufiknya dalam hati kita. Siapa bilang sholat itu enggak berat? Berat. Makanya kalimatnya wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Surah Al-Baqarah ayat 45 sama 46. Jadikanlah sabar dan sholat. Dan dua tingkatan ibadah ini, sabar dan sholat, tidak bisa dilakukan illa 'alal khasyin, kecuali orang-orang yang patuh sama Allah. Siapa mereka orang yang patuh sama Allah? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang yang yakin akan bertemu dengan Allah. Sabar gampang diucapin tapi sulit buat dilaksanakan. Salat gampang diucapin tapi sulit buat dilaksanakan. Contoh, tentara kalau lagi upacara berapa jam kira-kira? Dari jam 7 bisa selesai jam 9. Kuat gak? Tang-tang sholat, saya berani tuh. Ya kan? Ya Pak deh. Ayo Pak, Bapak kan kuat upacara. Ayo sholat sama saya. Sholat apa Ustaz? Sholat tasbih. Kuat gak? Wah enggak, nyerah. Ini menandakan bahwa sholat itu bukan orang sembarangan. Orang yang sholat itu yang kuat bertahan lama adalah orang-orang yang hidayah dan taufiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sembarangan orang yang diberikan hidayah sholat. Maka bersyukurlah kalau kaki kita masih bertahan buat sholat. Kadang-kadang saya juga suka ngeluh. Mi, pijitin kaki Abi pegel banget. Bi, kata istri, emang kenapa? Mungkin sholatnya kelamaan. Saya ngeluh sebenarnya. Padahal sholat saya belum seberapa dengan sholatnya Nabi. Karena nanti saya katakan, sholatnya Nabi berapa? 1 rakaat? 5 juz 4 halaman. Sampai surah An-Nisa. Saya cuma baca, itu sholat, kalau sholat tarawih di rumah, kadang-kadang saya nggak ke masjid, saya di rumah, saya mencoba. Dengan kondisi 11 rakaat, saya dapat 3 juz. Pegel. Pegel. Makanya pengen terbiasa lama gitu, pengen terbiasa lama. Ya Allah, gimana Nabi saya yang kakinya Sayyidina Aisyah bilang, ya Rasulullah, engkau adalah
manusia terbaik, yang dijamin akan masuk surga, yang dijamin akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah, yang dijamin tidak akan melakukan kesalahan. Kenapa engkau sholat kakimu sampai bengkak ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakura. Alangkah baiknya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita sering sholat, apresiasi syukur itu ada. Syukur dengan ibadah, syukur dengan sedekah. Dua hal ibadah ini disatukan, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Sampai di sini mungkin ada permasalahan bisa di WA ke HP saya, dan sampai ketemu pada malam Jumat yang akan datang. Semoga kita didiri oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari mana bala, dari mana bencana, khususnya virus corona yang saat ini sedang menggema di dunia, dan Allah senantiasa menjaga keluarga kita, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita, serta di bulan Ramadan ini diberikan kekuatan untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jidna ilman warzuqna fa'aman wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubaraka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syaqatika wan nar. Allahumma inna naghfiruka ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.